satu. Berarti carilah Tuhan. Dia tidak hanya mau mencari harta, dia tidak hanya mencari mendapatkan mahkota kerajaan, dia tidak hanya mencari materi, tetapi yang paling utama di dalam hidupnya adalah ada komitmen di dalam hidupnya. Dia merindukan suatu Tuhan di dalam hidupnya. Dia rindu Tuhan. Dia tidak hanya memiliki semuanya, walaupun dia memiliki semuanya, dia tidak puas dengan harta yang berlimpah, dengan kemewahan yang berlimpah, dengan jabatan yang berlimpah, tetapi dia begitu merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Saat ini, benarkah engkau mencari Tuhan? Coba tanya kiri kanan, benarkah kau cari Tuhan? Woi, bilang dulu, tanya dulu dia. Benarkah kau cari Tuhan? Benarkah engkau mencari Tuhan? Engkau perlu evaluasi. Ya. Yesaya 55 ayat 6. Ini soal Raja Daud. Perkataan Raja Daud. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan. Yesaya 55 yang sudah tidak asing lagi. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti ada waktu, ada keterbatasan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada batas yang kau cari Tuhan. Tidak seterusnya kau bisa mencari Tuhan. Tidak selamanya kau bisa mencari Tuhan. Jika engkau masih ada waktu saat ini, berarti engkau wajib mencari Tuhan. Jangan harap semua waktu engkau bisa cari Tuhan. Ada orang mati di pesawat, enggak tahu dia bertobat atau tidak, apa dia sudah percaya juga. Kalau dia sudah percaya sama Tuhan, dia setia sama Tuhan, dia pasti selamat. Tapi kalau yang di situ, di pesawat itu dia mati, dia tidak percaya Yesus dan dia tidak berdoa, pasti dia masuk neraka. Makanya saya katakan, carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Berarti ada batasnya mencari Tuhan. Ada waktunya mencari Tuhan. Saya tidak tahu engkau hidup hari ini, nggak tahu ke depan seperti apa engkau hidup. Tetapi kalau sekarang masih Tuhan anugerahkan hidup kepada kita, Tuhan ingin engkau benar-benar mencari Tuhan. Haleluya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada waktu, ada batasnya engkau mencari Tuhan. Tidak tahu ke depan, di depan sana belum engkau bertobat, tiba-tiba engkau mati, pasti engkau masuk neraka. Pasti masuk neraka. Di luar sana kau kedengaran, oh ini jemaat pilih mana dengan orang meninggal. Saya lihat ini sudah benar-benar gajah setia sama Tuhan. Meninggal, tahu tak tahu apa kau masuk. Kalau kau sudah setia, sudah bertobat setia sama Tuhan, kau pasti masuk surga. Tapi kalau enggak, pasti kau masuk neraka. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Jadi hari ini saudara dan saya benarkah mencari Tuhan? Benarkah engkau beribadah kepada Tuhan? Saat ini engkau datang, benarkah engkau beribadah kepada Tuhan? Atau hanya nanti Pak Pendeta saya, kalau aku nggak beribadah, nanti dia datang ke rumahku di wisuda. Kalau tidak ditelepon aku. Ada orang kayak gitu kan? Nanti aku ditelepon. WA nanti. Kalau enggak aku ke gereja. Berarti kau salah mencari Tuhan. Bukan dengan benar-benar engkau rindu Tuhan. Ada hal yang negatif, ada hal yang tidak suka Tuhan pada saat engkau datang. Tapi bukan dengan hatimu, tapi dengan apa? Karena ada, waduh nanti aku ditelepon Pak Pendeta atau Ibu Gembala, nanti aku ditelepon atau dikunjungi Bapak Ibu Gembala, atau dikunjungi tim besuk.
walaupun nggak tahu tim besok sekarang di sini jalan atau tidak. Ya kan? Benarkah kau menjadi Tuhan? Baik. Pertanyakan itu dalam hidup. Kita masih Tuhan kasih anugerah untuk hidup, ya. Tapi engkau tidak tahu di depan sana kita nggak tahu berapa lama lagi kita mau hidup matinya. Kita tidak tahu. Tetapi engkau harus mempersiapkan dirimu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan hidupmu. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti bisa Tuhan itu jauh. Selama Ia dekat, berarti Tuhan itu bisa jauh. Ya, bisa jauh. Mencari Tuhan itu tidak bisa dipisah dari motivasi dan tujuan. Ya. Mencari Tuhan tidak bisa dilepaskan dari motivasi dan tujuan. Ada, kalau kau mencari Tuhan pasti ada motivasimu. Kalau kau mencari Tuhan pasti ada tujuanmu. Ya. Ada tujuan. Mencari Tuhan, apakah engkau mencari untuk berkenan kepada Tuhan atau kepada manusia? Mencari Tuhan, apakah engkau ingin mencari berkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada manusia? Raja Paulus, Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan. Coba baca Galatia 1 ayat 10 ayat. Galatia 1 ayat 10. Oh, saya tergerak apa ini? Galatia 1 ayat 10 coba. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini Paulus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah seorang hamba Kristus. Kalau pendeta sudah hanya tahu kepada manusia, itu bukan pendeta. Dikatakan sebelum dia bukan hamba Kristus, tapi hamba perut. Bukan hamba Kristus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah seorang hamba Kristus. Kalau kau beribadah hanya engkau ingin supaya dilihat gembala atau teman, kasihan, berarti engkau perlu rubah. Haleluya, haleluya, rubah. Biar dulu kiri kanan, berubah kau woi, biar dulu. Ayo, berubah kau woi, pukul bahunya, berubah kau. Ini masih satu berapa ayat masih baca kan? Saya ingin membahas adalah benarkah engkau mencari beribadah yang benar? Mari kita baca Yesaya 46 ayat 6 dan 7. Yesaya 46 ayat 6 dan 7. Di sini kita lihat orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya. Bayangkan, dia orang mengeluarkan emas dari kantongnya. Bayangkan emas yang ada di kantongnya, emas yang dimilikinya, dan menimbang perak dengan daging atau dibakar daging. Mereka mengubah tukang emas untuk mengubah tukang emas untuk membuat Allah
Allahnya ini Allah kecil. Jadi bukan Allah yang disembah, tetapi ini adalah Allah yang salah. Dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Bayangkan. Terus ayat 7. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruh di tempatnya di situ. Di situ ia berdiri dan tidak dapat berlari dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ada orang menyembah, tapi penyembahannya salah. Penyembahannya salah. Mencari Tuhan yang salah. Ya kan? Mencari Tuhan yang salah. Mencari firman yang salah. Ya kan? Mencari firman yang salah. Hati-hati firman Tuhan. Tidak semua mencari firman yang salah. Ya kan? Mencari firman. Pada saat engkau dengarkan orang menyampaikan firman Tuhan, kalau dia salah itu hati-hati, itu bisa merusak pikiranmu dan merusak hatimu. Ya kan? Ada saya lihat dengar begini, enak kali Bapak Gembala itu perpuluhannya itu banyak sekali. Sedangkan perpuluhan dari satu jemaat yang ini aja pasti langsung dirusak pikiran, dirusak itu, ya kan? Belum tentu juga yang kau bilang itu benar, ya kan? Belum tentu. Berarti kau melakukan firman bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan tapi kehendak pikiranmu dan kehendak hatimu. Ya kan? Itu sangat berbahaya. Enak kali, nggak usah kau bayar perpuluhan lah, ya kan? Enak sekali. Berarti engkau melakukan apa kata hatimu, bukan kata firman. Bukan karena kebenaran, tapi apa kata hatimu, apa kata pikiranmu. Kalau pikiranmu sesat, hatimu sesat, maka itu akan engkau akan lakukan. Tapi kalau engkau percaya kepada kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu apapun saya harus lakukan. Hati-hati mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti engkau mencari firman. Firman itu harus benar, jangan hati-hati. Jangan sampai engkau mendengarkan yang salah. Kalau salah firman Tuhan yang disampaikan, maka engkau akan salah melakukannya. Ya kan? Kalau salah engkau dengar firman Tuhan dan engkau terima, maka engkau akan salah melakukannya. Jadi jangan sembarangan mendengarkan firman Tuhan. Sesat banget. Jaga telinga ini. Kalau telinga nggak dijaga, rusak pikiran, rusak hati. Bilang kiri kanan, jaga telinga, woi bilang. Saudara tahu, ini firman Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau engkau tidak hati-hati, engkau mendengar firman Tuhan yang salah, maka engkau bisa salah mencari Tuhan. Bisa salah mencari Tuhan. Salah mencari Tuhan. Ini kita lihat, mereka salah mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Allah yang dia buat sendiri. Dia buat sendiri, dia sembah. Mencari Tuhan yang salah. Mendengar firman yang salah. Mengagungkan Tuhan tapi caranya salah. Baru Markus 7 ayat 6 sampai ayat 8. Markus 7. Ini ibadah-ibadah yang salah, penyembahan salah, mencari Tuhan yang salah. Ini tadi sudah salah satu salah mencarinya. Ini juga
Jawabnya pada mereka, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik? Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Terus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Terus, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jangan engkau salah mencari Tuhan. Haleluya. Saya ingin mengatakan kebenaran. Saya tidak takut. Saya bilang sama siapapun, kau lihat Facebook saya, semua MP pun saya tidak ada di situ. Tak berani saya, dan takut saya. Kalau bicara kebenaran, kalau saya salah, saya akui kesalahan saya. Jadi ada orang mencari Tuhan, salah mencari Tuhan. Gitu. Mereka hanya beribadah hanya di dalam mulut saja. Hanya perintah manusia aja yang mereka lakukan. Kalau dibilang kemarin ini, kau enggak berada kau, langsung naik dari tingginya kan? Terus naik dari tingginya kan? Apa gitu kan? Tapi aku bilang, kau enggak beriman kau. Ya kan? Berbeda kan? Kalau dia bilang, tak punya adat kau katanya, langsung mulai kan? Karatenya kan? Tapi kalau dibilang, kau enggak punya iman, ketawa dia. Kan beda. Selain berarti kebenaran itu bukan kebenaran yang dia pegang itu bukan kebenaran yang benar lagi. Kebenaran perintah manusia, bukan kebenaran perintah Allah. Kita harus berpegang kepada perintah Allah. Haleluya. Jadi kita mau belajar melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau dibilang kau ini tak beriman, saudara saya harus ya. Gitu loh. Kan ketawa. Gak beriman. Punya iman kau. Tapi kalau bilang gak punya adat kau, oh langsung naik dari tingginya, langsung apa kan? Berarti adat perintah manusia itu lebih tinggi daripada perintah Allah. Nah itu. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apa artinya? Baca sekali lagi. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Artinya apa? Apa? Memikirkan perkara perut. Jadi mereka datang kemarin hari Jumat, sekarang datang orang beribadah karena dikasih apa? Sembako. Dikasih sembako, dikasih uang 100-200 ribu. Berhenti kau datang ke gereja. Inilah ayatnya. Inilah ayatnya. Kau datang ke gereja,
supaya banyak jemaat saya dilihat orang, supaya aku pendeta hebat dilihat. Tetapi dia datang bukan karena kerinduan sama Tuhan, tapi karena sembako dan uang. Ini lagi. Jangan coba-coba jemaat diberi malaikat apa lakukan itu. Jangan engkau pancing orang datang ke gereja beribadah, engkau pancing dengan harta, dan saya katakan itu adalah ajaran sesat. Itu pasti ajaran sesat. Itu pasti bukan dari Tuhan. Engkau pancing dengan beras, engkau pancing supaya datang ke gereja dengan berasmu 10 kilo, 25 kilo. Engkau pancing dengan uangmu 100.000 supaya datang ke gereja. Itu ajaran sesat, walaupun itu gereja. Ini baik. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat, bukan karena dia melakukan pertolongan, mujizat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, tapi melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Hati-hati, benarkah engkau mencari Tuhan saat ini? Aku datang ke gereja supaya aku diberkati Tuhan. Engkau salah. Memang pasti engkau diberkati Tuhan kalau engkau beribadah sungguh-sungguh, pasti. Tetapi kalau tujuanmu hanya ingin mencari berkat jasmani, saya katakan engkau sesat. Sesat. Tapi Tuhan dua janjinya itu memang orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan itu tujuan, bukan itu sasaranmu beribadah. Tujuanmu ingin menyenangkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, harus begitu. Bukan tujuanmu, sasaranmu itu yang lain. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Haleluya. Kalau ada bertobat, haleluya. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, masih banyak waktu bertobat. Ya, banyak waktu masih bertobat. Masih ada waktu untuk bertobat. Kalau engkau cari Tuhan, carilah Tuhan dengan ada kerinduanmu menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Carilah untuk bagaimana engkau mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Itu. Kemarin saya katakan apa fungsi gereja ini sebenarnya? Hari Jumat fungsi gereja apa? Hah? Ini ada nggak orang di sini? Cari kebenaran, beribadah, bersekutu, apa lagi? Belajar firman Tuhan, apa lagi? Bersosialisasi satu dengan seiman, apa lagi? Banyak. Itulah tujuan gereja, persekutuan ini. Bukan tujuan gereja untuk menggaji pemain musik, pemain keyboard, pemain semua digaji. Bukan itu tujuan gereja. Pemimpin pujian digaji. Bukan itu tujuan gereja. Saya mau katakan, benarkah engkau sudah mencari Tuhan? Aku takutnya ada banyak pengajaran yang aneh, yang merusak pikiran, merusak hati. Dan saya mau katakan, hati-hati dengan telingamu. Telingamu akan membuat engkau rusak imanmu, dan rusak hatimu, dan rusak perbuatanmu. Kalau telinga tidak dijaga, akan rusak pikiran, rusak hati, dan rusak tindakanmu. Tuhan ingin engkau benar-benar mencari Tuhan. Saya ingin seluruh jemaat yang berdiri melalui obat, engkau benar-benar mencari Tuhan. Ya, haleluya. Jangan sampai itu berapa poin tadi ya?
mencari Tuhan, tapi ini ngeri ini. Zaman sekarang udah banyak sekali ini terjadi. Di Jawa Timur, di Jawa pun sering. Saya pergi melayani dimanapun sering begitu saya lihat. Itu laporan pendeta-pendeta. Saya di Kalimantan, kemana saja sudah banyak pengajar, udah lama ini mereka roti, mancing dengan roti, mancing dengan roti, dengan beras, dengan uang, pancing supaya datang beribadah. Jadi itu akan menjadi suatu kebanggaan pendetanya kan. Pendeta organisasi itu kan, oh hebat, banyak orang, banyak negara apa datang ke gerejanya, gara-gara uang, gara-gara beras, bukan gara-gara karya Roh Kudus ada kerinduan jemaat, tapi karena beras dan karena uang. Saya katakan butuh uang, aku juga butuh uang. Sumpah aku butuh uang. Kemarin saya ditelepon sama macet, itu mobilnya memang sering bocor. Kenapa ini sering bocor gitu? Rupanya saya tidak tahu, rupanya sudah tipis. Aku kan saya pikir masih tebal kok. Datang saya sama Hura ya. Saya bilang gini, aduh diceknya bisa masih tukar tambah. Saya cek, saya lihat dulu Pak ya. Aduh Pak, gak bisa lagi gini Pak. Kenapa ini kan? Enggak, tukar tambah sedikit. Gak bisa Pak. Tetap ganti semuanya. Ganti semua. Saya pikir masih Pak. Saya bilang, wis, saya tinggalkan itu yang empat itu apa bannya. Jadi sampah itu gereja dan itu. Sudah. Berarti apa? Aku butuh uang. Tapi bukan itu tujuan, bukan itu sasaran yang sebenarnya. Aku butuh uang. Kalau nggak ada bayar perpuluhan, aku nggak bisa. Persembahan ini dari mama sama mamanya itu. Kalau ada kasih persepuluhan itu yang saya yang miliki. Ya kan? Saya bukan punya gaji, nggak punya ladang, nggak ada ladang. Kalau ada ladangnya mama masih, ladangku masih. Itu pun berapa banjirnya? Kadang di rumah mama, itu. Tapi dikasih perpuluhan, ya mama kasih perpuluhan, iya kasih. Saya lihat, oh ini hasil ladangnya, oh ini. Karena mamanya pengen ladang. Saya sudah berapa tahun? Sudah lebih 5 tahun aku nggak pernah ke ladang. Mungkin lebih, mungkin 7 tahun tak pernah ke ladang. Tak pernah. Boleh tanya. Pernah, karena aku pernah marah 2 kali di ladang. Saya bilang pikir-pikiran saya, kalau saya terus marah di gereja apa ini, di ladang ini, naik darah tinggiku terus, bagaimana aku berkhotbah? Naik darah tinggiku, dicuri, dicuri itu. Bagaimana dulu kan? Dalam hati juga kan? Iya, mungkin karena pencuri jangan dulu ya. Saya ingat terbayang-bayang aku dulu suka mencuri getah di situ. Kan gitu. Emang iya ya gitu. Untuk minum tua, minum bir, dicuri getah itu. Oh ya. Pikir, naik dari tinggi beberapa kali. Saya bilang waktu masih hidup Bapak, aku malas ke ladang. Naik dari tinggi situ. Saya mau hajar itu semuanya itu. Dulu itu mereka takut dengan saya. Sekarang suka mereka itu di ladangku. Sedikitnya ladangku hanya 1 hektarnya. Naik dari itu marah. Dan mulai dari situ gak pernah. Saya butuh uang, bukan gak butuh uang. Saya butuh uang. Kalau sedikit persepuluhan, aku menurut saya gini. Kalau persepuluhan ini jemaat ini jujur semuanya. Kalau kalian jujur semua, benar-benar jujur bayar perpuluhan di sini, aku tak pernah minta sama kalian. Tapi ya, sekarang saudara, saya nggak gila harta. Aku butuh uang, aku butuh. Sekarang
saya dokter, anak saya kejar dokter, kamu jadi dokter sayangnya. Berapa kali, tapi saya tidak ada apanya jadi dokter. Tapi saya sudah mulai agak perlu. Nanti papi kumpul uang, yang penting kejar jadi dokter sayangnya. Sudah mulai perlu. Butuh uang, tapi bukan itu sasaran. Amin. Kalau engkau di gereja, jangan sasaranmu uang. Haleluya. Cari hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada keselamatan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada keselamatan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada berkat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu loh. Makanya aku senang dengan Paulus, Rasul Paulus. Aku tidak ingin hanya menyenangkan manusia. Memang perlu kadang kita harus senangkan manusia, iya. Tapi jangan sampai melebihi menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang istri saya kepingin saya senangkan. Kadang-kadang saya goda dia, kritikin dia, kadang apa ya, untuk menyenangkan hatinya biasa. Kadang ngomong-ngomong yang apa, digoda-godain sedikit untuk menyenangkan istri. Memang itu benar. Tapi engkau harus lebih mengutamakan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kananmu, yuk kita menyenangkan hati Tuhan. Bilang dulu, ayo, bilang kita menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Ya. Kita harus lebih menyenangkan hati Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 5. Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ya, ini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Kalau nggak kau jauhi, kau ikut-ikutan kan? Begitu. Dua Timotius 4 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 4. Saya percepat karena kita berjemaah mulus. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terus, karena akan datang waktunya, lihat hati-hati ini ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, banyak orang yang tidak terima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Senang orang dongeng-dongeng, hanya menangkan telinga. Hati-hati. Terlalu banyak dongeng-dongeng sekarang. Saya sudah kasih contoh dongeng-dongeng, ya kan? Kau pancing ini, pancing, hati-hati itu dongeng itu. Dongeng-dongeng. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan. Ayat terakhir ini kemarin saya sampaikan di ibadah kita. Matius 21 ayat 12. Matius 21 ayat 12. Ibadah hari Jumat kemarin. Ini sharing kita. Ya kan, sharing. Matius 21 ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Bayangkan ini ya. Bait Allah
Sudah salah fungsi bait Allah. Ngeri, ya kan? Ngeri. Lihat zaman ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di hadapan bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bayangkan, sudah salah. Gereja dibuat jadi alat bisnis. Gereja dibuat menjadi ngeri, hati-hati. Zaman sekarang pun ini sering hati-hati. Terus ayat 12, 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Hati-hati, penyamun. Jangan buat gereja jadi sarang penyamun. Ya. Jangan buat gereja jadi alat bisnis. Ngeri, Tuhan nanti marah sama kita. Ya. Jangan buat gereja jadi alat bisnis. Jangan. Tuhan benci dengan itu. Tuhan muak, ya, dengan hal seperti itu. Ya. Haleluya. Mari cari Tuhan. Cari Tuhan dengan benar. Cari Tuhan dengan benar. Dengar firman Tuhan dengan benar. Dengar firman Tuhan yang benar, supaya imanmu juga benar, hidupmu juga benar. Jangan buat gereja tempat penyamuk. Jangan buat gereja jadi alat bisnis. Tuhan benci dengan hal-hal itu. Tuhan suka jika engkau benar-benar mencari Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya persingkat supaya kita ada perjamuan dulu. Kita nyanyikan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat.